Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari kampanye, tahapan, dan strategi agar kampanye berjalan efektif. Tujuan kampanye secara umum adalah untuk mengunggah isu tertentu dengan menyampaikan informasi produk atau gagasan ide yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli, atau berpihak kepada yang melakukan kampanye. Tahapan kampanye yaitu ada 3 tahap. Tahap perencanaan. Kegiatan perencanaan dalam kampanye harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Memfokuskan usaha ialah perencanaan membuat tim kampanye dapat mengidentifikasi dan menyusun tujuan yang akan dicapai dan memacu pada jangka panjang. Dan yang kedua, tahap pelaksanaan kampanye yang merealisasikan unsur-unsur kampanye. Dan yang ketiga, tahap evaluasi. Tahap evaluasi kampanye untuk mengetahui dan menilai apakah pelaksanaan kampanye berhasil atau tidak, maka diperlukan evaluasi. Strategi agar kampanye berjalan efektif. Sebuah strategi komunikasi harus mencangkup segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana berkomunikasi dengan khalayak sasaran. Dalam kampanye politik, para kandidat dituntut untuk memiliki strategi komunikasi yang tepat guna meraih perhatian masyarakat dan pada akhirnya dapat memutuskan untuk mencoblos kandidat tersebut di pilkada. Sedangkan dalam kampanye perencanaan komunikasi, strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang akan diterapkan dalam kampanye. Atau untuk lebih mudahnya dapat disebut big idea. Contoh implementasi strategi kampanye. Kampanye sebagai komunikasi politik, esensi dan strategi dalam pemilu. Strategi perencanaan kampanye. Ketika kampanye politik dimaknai sebagai kegiatan persuasi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas, maka seorang kandidat perlu memiliki strategi dan perencanaan yang matang. Para calon yang ikut serta dalam pemilu tentunya memiliki cara kampanye yang berbeda-beda. Hal yang perlu diperhatikan dalam strategi kampanye yaitu analisa peta politik, penentuan target pemenang, pembentukan tim kampanye, perumusan strategi kampanye, jejaring, pengorganisasian, dan pengawalan perolehan suara. Beberapa hal tersebut adalah contoh dari strategi dengan menggunakan pola analisis kelemahan dan kelebihan. Seseorang calon harus mengetahui kelemahan dan kelebihan dirinya maupun kelemahan dan kelebihan calon lain. Hal ini penting untuk mengetahui potensi yang dimiliki dan dimiliki lawan. Aspek yang perlu diperhatikan dalam penilaian dengan segi ini adalah latar belakang pribadi, profil sebagai kandidat, pengalaman politik, janji, ide, pesan-pesan kampanye, dan sumber dana.